minum lili. Perkenalkan, nama saya Patrick. Perkenalkan, nama saya Petrokai. Perkenalkan, nama saya Valentinus Mal. Perkenalkan, nama saya Anis Bulak. Perkenalkan, nama saya Anis Bulak. Halo semua, saya Johannes Dagang. Perkenalkan, nama saya Maria Kedang. Halo, perkenalkan nama saya Filia Bego. Halo, nama saya Angel Toy. Halo, perkenalkan, nama saya Fitriania. Pada perhitungan simpang apil dan simpang biasa, kami melakukan perhitungan terhadap semua kendaraan yang beroperasi di simpang tersebut. Maka dari itu, kelompok kami dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang banyaknya sesuai dengan lengan simpang. Setiap kelompok terdiri dari 3 orang yang bertanggung jawab terhadap masing-masing lengan simpang sesuai dengan arah lalu lintas. Untuk simpang apil, kami juga mengambil data waktu siklus dengan cara mengambil rekaman video lampu lalu lintas, kemudian dijadikan acuan untuk melihat waktu siklus. Langkah berikutnya, kami melakukan survei lokasi secara langsung dengan pengukuran terhadap lengan simpang dan median, serta melalui Google Earth untuk menghitung kemiringan jalan pada simpang apil dan simpang biasa. Perkenalkan, nama saya Patrick Desmaro dengan NIM 2123716520. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses perhitungan data survei pada simpang apil dan simpang biasa. Dan yang pertama saya akan menjelaskan tentang simpang apil. Untuk waktu surveinya sendiri selama 3 jam dengan interval pengambilan data yaitu tiap 1 jam, yaitu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Baik, perkenalkan, nama saya Patrick Desmaro dengan NIM 2123716520. Saya semester 5 kelas PJJ. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses perhitungan data untuk simpang apil, untuk survei simpang apil dan untuk simpang biasa. Dan untuk lokasinya sendiri, kelompok kami mengambil lokasi survei di Patung Kirap, tepatnya di Jalan Franseda dekat Lipo Plaza Kupang. Dan untuk waktu pengambilan data sendiri selama 3 jam dengan interval yaitu tiap 1 jam. Jadi kita akan masuk ke dalam perhitungan yang pertama, yaitu arus pada simpang apil. Ya, ini berikut merupakan data hasil survei kelompok kami selama 3 jam yang kami bagi tiap interval, yaitu tiap 1 jam dari fase pertama, yaitu dari jam 4 sampai jam 5. Untuk fase yang kedua dari jam 5 sampai jam 6, dan untuk fase yang terakhir yaitu dari jam 6 sampai jam 7 malam. Dan untuk pendekatannya sendiri yaitu dibagi menjadi 4 kategori, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Dan untuk arahnya sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu untuk belok kiri, lurus, dan belok kanan. Dan berikutnya merupakan data hasil survei kami. Dan untuk fase yang pertama dari jam 6 sampai jam 5, untuk jumlah kendaraan yang melintasi fase pertama yaitu berjumlah 4.769 kendaraan. Dan untuk fase yang kedua dari jam 5 sampai jam 6 yaitu jumlah kendaraannya 5.377.
Dan untuk fase yang ketiga, untuk jumlah kendaraan yang melintas yaitu sebanyak 4.417. Jadi kita akan masuk ke dalam perhitungan berikut. Untuk fase yang pertama, fase dari jam 4 sore sampai jam 5. Untuk arahnya sendiri dibagi menjadi 3, yaitu belok kiri, lurus, dan belok kanan. Dan untuk tipe simpangnya itu untuk lokasi kami yaitu terlindung. Dan untuk menentukan nilai EKR untuk tiap masing-masing kategori kendaraan, untuk kendaraan ringan, kendaraan berat, dan sepeda motor, bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Ya, untuk jenis kendaraan ringan untuk tipe simpang terlindung itu nilainya 1, dan untuk kendaraan berat nilainya 1,3, dan untuk sepeda motor nilainya 0,15. Baik, kita akan masuk ke dalam cakaran. Ya, untuk perhitungan berikut ini hasil dari jumlah kendaraan dari arah utara yang berbelok ke arah kiri dikalikan dengan nilai EKR yang terdapat pada tabel yang ini. Ya, perhitungan yang pertama untuk nilai 52 didapati dari hasil kali dari jumlah kendaraan yang belok kiri dari arah utara dikalikan dengan nilai EKR yang didapatkan pada tabel yang ini, yaitu 1. Berikutnya itu untuk kendaraan ringan, dan untuk kendaraan berat sama halnya juga perhitungannya itu jumlah kendaraan berat yang belok ke kiri dari arah utara dikalikan dengan nilai EKR. Untuk sepeda motor sama juga halnya, yaitu jumlah sepeda motor yang belok ke kiri dari arah utara dikalikan dengan nilai EKR. Yang berikut yaitu total arus kendaraan bermotor atau IKBM, yaitu menggunakan rumus hasil jumlah dari tiap-tiap jumlah kategori kendaraan untuk kendaraan ringan, berat, dan sepeda motor dijumlahkan. Itu untuk dari arah utara yang berbelok ke kiri. Sama halnya untuk lurus, perhitungannya sama. Ini merupakan jumlah kendaraan yang lurus dari arah utara. Dan untuk kolom terlindung ini sama halnya adalah jumlah hasil kali untuk tiap kategori kendaraan. Yang berikut untuk rese belok kiri yaitu total arus kendaraan belok kiri dibagi dengan total arus kendaraan, yaitu didapati hasil 0,23. Dan untuk RBK atau resi belok kanan yaitu total arus kendaraan yang belok ke kanan dibagi dengan total arus kendaraan bermotor, didapati hasil 0,36. Itu untuk utara. Dan untuk selatan, timur, dan barat proses perhitungannya sama. Ini merupakan perhitungan fase 2 dari jam 5 sampai jam 6. Dan ini merupakan fase 3 dari jam 6 sampai jam 7 malam. Ya, baik, yang berikut kita masuk ke dalam perhitungan kapasitas. Dan untuk perhitungan kapasitas sendiri kita mengambil interval atau jam puncak selama waktu survei dari
selama waktu survei selama 3 jam kita mengambil 1 jam puncak, yaitu pada fase 2, yaitu sebanyak 5.377 kendaraan. Dan untuk perhitungan yang pertama untuk RBKI itu didapati dari rasio belok kiri dan belok kanan yang kita sudah hitung pada form arus pada simpang apil. Untuk fase yang kedua, data ini kita kopikan ke form perhitungan kapasitas. Untuk kolom yang berikut yaitu lebar efektif. Lebar efektif didapati dari lebar jalan untuk lokasi survei kami dibagi dengan 2. Dan untuk arus jenuh dasar atau JO itu gunakan rumus 600 dikalikan dengan lebar efektif. Untuk kolom yang berikut adalah FHS atau faktor koreksi untuk tiap lingkungan, hambatan samping dan kendaraan tidak bermotor. Dan untuk tipe lingkungan lokasi survei kami yaitu termasuk dalam tipe lingkungan komersial, dan berdasarkan hasil survei untuk hambatan sampingnya yaitu rendah. Jadi kita lihat di sini untuk hambatan samping rendah dan untuk rasio kendaraan tak bermotor itu tidak ada, jadi digunakan tipe fase yaitu terlindung, jadi kita ambil nilai 0,95. Ya, kita masuk pada kolom yang berikut yaitu perhitungan FOK. Untuk perhitungan FOK sendiri kita harus mengetahui terlebih dahulu jumlah penduduk untuk Kota Kupang. Untuk jumlah penduduknya sendiri yaitu sebanyak 453.359 jiwa. Bisa kita lihat pada hal berikut ini, itu masuk dalam interval 0,1 sampai 0,5, yaitu 100.000 jiwa sampai 500.000 jiwa. Maka kita menggunakan nilai FOK atau faktor penyesuaian ukuran kota yaitu 0,83. Ya, baik, kita masuk ke dalam perhitungan kapasitas. Dan untuk perhitungan kapasitas sendiri, kelompok kami mengambil jam puncak atau waktu puncak selama waktu survei selama 3 jam di lapangan, yaitu waktu puncaknya berada pada fase 2, yaitu pada jam 6 sore sampai jam 7 malam. Dan kita masuk pada tabel. Yang pertama untuk tabel RBKI dan RBK merupakan rasio belok kiri dan belok kanan pada fase 2 yang tadi kita hitung pada arus pada simpang apil. Dan yang berikut untuk mencari lebar efektif. Lebar efektif merupakan hasil bagi dari lebar jalan dibagi dengan 2, yaitu didapati lebar efektif. Dan untuk arus jenuh dasar yaitu gunakan rumus seperti berikut ini, yaitu 600 dikalikan dengan lebar efektif. Untuk arah utara didapati hasil 2.580. Nah, untuk kolom yang berikut yaitu perhitungan FHS. Ya, perhitungan FHS kita bisa lihat pada untuk menentukan FHS kita lihat pada tabel berikut ini. Itu untuk lokasi survei yang kami ambil yaitu termasuk dalam tipe lingkungan komersial.
Dan untuk rasio kendaraan tak bermotor untuk fase kedua itu tidak ada, maka untuk hambatan sampingnya yaitu rendah dan tipe fasenya yaitu terlima, maka kita gunakan angka atau nilai 0,95. Ya, ini menggunakan angka 0,95. Dan untuk kolom berikut yaitu untuk perhitungan FUK atau mencari nilai FUK. Untuk mencari nilai FUK sendiri kita harus tahu jumlah penduduk yang ada di Kota Kupang. Berdasarkan hasil survei kami, jumlah penduduk di Kota Kupang itu berkisaran di antara 400.000 jiwa, yaitu bisa kita lihat pada tabel ini, yaitu dia berada di kisaran 0,1 atau 100.000 jiwa sampai di 500.000 jiwa. Maka kita menggunakan faktor koreksi ukuran kota atau FUK-nya yaitu 0,83. Yang berikut untuk kolom berikut nilai FG. Ya, untuk nilai FG sendiri bisa kita lihat pada tabel berikut ini. FG itu merupakan faktor kelendaian. Dan untuk menentukan nilai FG sendiri itu kita bisa menggunakan Google Earth untuk mencari kelendaian atau kemiringan jalan dari masing-masing arah, yaitu arah utara, arah selatan, timur, dan arah barat. Berdasarkan hasil pencarian berikut merupakan data yang kami dapat, yaitu untuk arah utara yaitu nilai FG-nya yaitu 0,98, untuk nilai S 1, untuk nilai T yaitu 0,98, dan untuk nilai untuk barat yaitu 0,93. Dan tabel yang berikut atau kolom yang berikut yaitu FP. Untuk FP kita bisa lihat pada tabel berikut ini. Ya, untuk nilai FP-nya sendiri, pertama-tama kita harus tahu jarak dari garis henti kendaraan parkir pertama. Dan untuk nilai FP-nya sendiri untuk arah utara yaitu dari arah Siloam itu untuk jarak parkir untuk henti pertama atau untuk jarak dari garis henti ke kendaraan pertama itu lebih dari 80 meter, maka kita gunakan nilai FP yaitu 1. Jadi kita sini kalau lebih dari 80 meter maka kita menggunakan nilai FP-nya adalah 1. Untuk arah timur dan barat sama nilai FP-nya 1, dan untuk arah utara, selatan, dan barat nilai FP-nya adalah 1, dan untuk nilai timur nilai FP-nya adalah 0,92 karena berdasarkan hasil survei untuk jarak dari garis henti ke kendaraan pertama yaitu kami dapati 50 meter, maka nilai FP-nya yaitu 0,93. Dan untuk kolom yang berikut adalah FBKI atau faktor belok kiri. Untuk faktor belok kiri itu kita menggunakan rumus, yaitu untuk belok kiri 1 dikurangi dengan rasio belok kiri dikalikan dengan 0,16. Dan untuk RBKA itu kita gunakan rumus 1 tambah RBKA kali 0,26. Itu didapati hasil untuk arah utara 0,1
96. Untuk belok kiri dan utara belok kanan dapat hasil 1,9. Jika kita lihat di sini, yaitu menggunakan rumus 1 kurang rasio belok kiri dikalikan dengan 0,16. Yang berikut untuk arus jenuh untuk arah utara. Untuk arus jenuh sendiri, gunakan rumus nilai arus jenuh dasar JO dikalikan dengan FAS dikalikan dengan FUK dikalikan dengan FG dikalikan dengan FP dikalikan dengan FPKI dan dikalikan dengan FBK, maka didapati hasil untuk arus jenuh yang disesuaikan untuk arah utara yaitu 2089,5. Dan untuk arus lalu lintas untuk nilai Q, kita menggunakan 300. Dan untuk arus lalu lintas Q didapati hasil 315 dari ya baik, kita masuk ke dalam perhitungan yang berikut yaitu perhitungan kapasitas. Untuk perhitungan kapasitas sendiri kita mengambil jam puncak atau waktu puncak dari waktu survei selama 3 jam, yaitu kita ambil pada fase 2 yaitu dari jam 6 sampai jam 7 malam. Dan untuk kita masuk ke dalam perhitungan untuk rasio belok kiri dan rasio belok kanan itu kita ambil pada perhitungan sebelumnya, yaitu untuk fase yang kedua yaitu ini. Kita ambil data yang ini, kita kopikan ke sini. Dan untuk kolom berikutnya untuk lebar efektif. Untuk lebar efektif yaitu lebar jalan dibagi dengan 2. Untuk arus jenuh dasar atau JO, kita gunakan rumus yaitu 600 dikalikan dengan lebar efektif. Dan yang kolom yang berikut yaitu FHS. Untuk nilai FHS sendiri bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk tipe lingkungan untuk lokasi survei kami yaitu masuk dalam tipe lingkungan komersial, dan untuk rasio kendaraan tak bermotor pada fase yang kedua yaitu tidak ada, jadi masuk dalam 0,0. Dan untuk hambatan samping untuk fase 2 yaitu rendah, maka untuk tipe fase yaitu terlindung, maka diambil nilai yaitu 0,9. Dan untuk nilai untuk kolom yang berikut yaitu untuk FUK. Untuk FUK sendiri kita bisa lihat pada tabel berikut untuk faktor koreksi ukuran kota. Ya, berdasarkan hasil survei kelompok kami untuk jumlah penduduk Kota Kupang sendiri yaitu berkisar di angka 400.000 penduduk, yaitu di kisaran 0,1 sampai 0,5 atau di kisaran 100.000 sampai 500.000 jiwa, yaitu didapati angka yaitu 0,83. Dan untuk kolom yang berikut yaitu nilai FG. Untuk nilai FG sendiri bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Dan untuk menentukan kelandaian atau G itu bisa kita menggunakan Google Earth untuk mendapatkan atau mengetahui kemiringan jalan pada tiap-tiap pendekatan dari arah utara, selatan, timur, dan barat. Caranya yaitu
Ya, ini merupakan tampak atas untuk lokasi survei kami. Untuk caranya itu pertama kita pergi ke tambahkan jalur, terus kita arahkan kursor ke sini, kita klik pada kira-kira posisi lampu merah berada. Ya, setelah itu kita klik OK. Langkah selanjutnya kita zoom ke garis yang sudah kita buat. Kita klik kanan, terus ke tampilkan profil ketinggian. Ya, untuk mendapatkan nilai G atau kelandaian, kita di sini mengambil interval 50 meter, yaitu dengan cara arahkan kursor dari titik awal, yaitu titik awal sendiri didapati hasil yaitu 78 meter, terus kita geser ke titik 50 meter. Ya, untuk sampai pada titik 50 meter atau interval 50 terdapat perbedaan ketinggian, yaitu dari 78 turun ke 77 meter, yaitu perbedaannya itu adalah 1. Dan untuk mendapatkan hasil persen atau kemiringan jalan itu kita gunakan rumus perbedaan beda tinggi, yaitu 1 dibagi dengan interval yaitu 50 dikalikan dengan 100, maka kita dapat kelandaiannya yaitu 2%. Dan untuk kelandaian 2% bisa kita lihat di sini. Ini untuk contoh utara, untuk 2% nilai FG-nya yaitu 0,98. Itu untuk utara. Dan untuk perhitungan untuk selatan, timur, dan barat sama halnya seperti utara. Yang berikut untuk kolom FP. Ya, untuk kolom FP sendiri itu merupakan faktor parkir. Ya, pertama-tama kita harus tahu jarak henti jarak dari garis henti ke kendaraan parkir pertama. Dan untuk arah utara, selatan, dan barat itu kami dapati untuk jarak henti untuk parkir kendaraan dari garis henti ke kendaraan parkir pertama yaitu lebih dari 80 meter, maka kita pakai nilai FP-nya yaitu adalah 1. Dan untuk timur kita menggunakan nilai FP 0,9 karena didapati kendaraan yang berhenti dari garis henti ke kendaraan tersebut yaitu berjarak 50 meter. Maka kita gunakan nilai 0,92. Ya, yang berikut untuk perhitungan FBKI dan FBK, yaitu faktor belok kiri dan faktor belok kanan. Untuk faktor belok kiri dan faktor belok kanan sendiri kita gunakan rumus. Untuk faktor belok kiri yaitu 1 dikurangi dengan rasio belok kiri dikalikan dengan 0,16. Dan untuk faktor belok kanan itu gunakan rumus 1 ditambahkan dengan rasio belok kanan dikalikan dengan 0,26. Berikut untuk arus jenuh yang disesuaikan atau nilai S. Untuk nilai S sendiri adalah hasil perkalian dari arus jenuh dasar JO dikalikan dengan FAS dikalikan dengan FUK dikalikan FG dikalikan dengan FP dikalikan dengan FBKI dan dikalikan dengan FBKA, maka didapati hasil 2089,35.
Dan untuk arus lalu lintas Q itu ambil dari data sebelumnya itu pada arus pada simpang apil. Ya, itu diambil data total arus kendaraan bermotor untuk belok adalah total arus kendaraan bermotor untuk arah utara dan untuk arah selatan dan timur dan untuk arah barat. Itu kita kopikan dan kita masukkan ke dalam tabel berikut ini. Dan untuk rasio arus adalah merupakan hasil bagi dari arus lalu lintas dibagi dengan arus jenuh yang disesuaikan, itu didapati hasil 0,15. Dan untuk rasio fase sendiri yaitu rasio arus dibagi dengan RAS atau rasio arus simpang. Dan untuk perhitungan RAS sendiri itu adalah hasil penjumlahan dari rasio arus utara, selatan, timur, dan barat. Untuk rasio fase itu rasio arus bagi dengan RAS, maka didapati hasil 0,20. Dan untuk kolom yang berikut yaitu waktu hijau per fase atau WHI, itu bisa kita lihat sini, itu gunakan rumus nilai S atau waktu siklus disesuaikan dikurang dengan waktu hilang hijau dan dikalikan dengan rasio fase untuk tiap masing-masing arah, yaitu untuk arah utara, selatan, timur, dan barat. Dan untuk waktu hilang hijaunya sendiri yaitu didapati dari hasil penjumlahan untuk lampu merah dan lampu kuning dijumlahkan untuk mendapatkan WH atau waktu hilang hijau. Untuk kolom yang berikut adalah kapasitas C. Itu adalah hasil dari arus jenuh yang disesuaikan dikalikan dengan waktu hijau berfase dibagi dengan nilai S atau waktu siklus disesuaikan. Itu didapati hasil 360,15. Dan untuk derajat kejenuhan sendiri itu merupakan hasil bagi dari arus lalu lintas dibagi dengan kapasitas. Itu untuk arah utara. Dan untuk arah perhitungan untuk arah selatan, timur, dan barat, perhitungannya sama seperti perhitungan pada arah utara. Ya, baik, kita masuk ke dalam perhitungan yang berikut yaitu tundaan. Untuk tundaan kita mengambil waktu puncak yaitu masih sama di fase 2 dari jam 6 sore sampai jam 7 malam. Untuk kolom arah lalu lintas Q dan kapasitas atau C dan derajat kejenuhan atau DJ itu didapatkan dari perhitungan sebelumnya yaitu perhitungan kapasitas. Ya, baik, kita masuk ke dalam perhitungan yang pertama yaitu rasio hijau atau RH. Untuk perhitungan rasio hijau untuk arah utara yaitu hasil bagi antara waktu hijau di fase 1 atau arah utara dibagi dengan C atau waktu siklus. Perhitungan yang berikut yaitu NQ1. Untuk NQ1 sendiri kita gunakan rumus karena derajat kejenuhan kita lebih dari 0,5 yaitu 0,87, maka kita menggunakan rumus
NQ1 sama dengan 0,25. Jika derajat kejenuhan kita kurang dari 0,5 maka NQ1 sama dengan 0. Dan untuk derajat kejenuhan kita kali ini adalah 0,87, maka kita menggunakan rumus sama dengan 0,25 kali dengan C atau waktu siklus dikalikan dengan buka kurung derajat kejenuhan kurang 1 tutup kurung ditambah dengan akar dari buka kurung derajat kejenuhan kurang 1 pangkat 2 tambah 8 kali derajat kejenuhan kurang 0,5 per waktu siklus. Itu didapati hasil 2,27. Dan untuk perhitungan yang berikut yaitu NQ2. Untuk NQ2 sendiri itu gunakan rumus C atau waktu siklus dikalikan dengan 1 kurang rasio hijau atau RH bagi dengan 1 kurang RH kali derajat kejenuhan. Kemudian dikalikan dengan nilai Q bagi 3600. Untuk arah utara itu didapati hasil untuk nilai NQ-nya itu 11,75. Dan untuk nilai NQ sendiri perhitungan kolom berikutnya itu merupakan hasil jumlah dari NQ1 ditambahkan dengan NQ2. Dan untuk NQ max-nya sendiri itu bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Untuk NQ untuk arah utara yaitu contohnya 14,02. Bisa kita lihat di sini untuk 14,02 kita tarik garis ke atas. Oh ya, untuk nilai polnya itu kita pakai 5%, yaitu garis yang berwarna merah. Untuk nilai NQ tadi 14 kita tarik ke atas. Saat mengenai garis merah kita tarik ke kiri, itu didapati hasil nilai NQ max untuk arah utara yaitu 22. Dan untuk panjang antrian atau nilai PA itu kita gunakan rumus nilai NQ dikalikan dengan 20 dibagi dengan lebar masuk. Itu didapati hasil 65,23. Untuk perhitungan yang berikut adalah rasio kendaraan terhenti atau RKH. Untuk RK sendiri kita gunakan rumus ya, untuk RK sama dengan 0,9 dikalikan dengan NQ dibagi dengan Q kali waktu siklus atau C dikalikan dengan 3600. Itu didapati hasil 1,04. Untuk jumlah kendaraan terhenti atau NKH itu gunakan rumus nilai Q dikalikan dengan RKH. Itu nilai Q-nya itu 315 dikalikan dengan rasio kendaraan terhenti RK yaitu 1,04. Didapati hasil 329,27. Kita masuk ke dalam tundaan lalu lintas rata-rata atau TL. Untuk rumus TL sendiri rumus TL. Ya, untuk rumus TL sendiri bisa kita lihat sama-sama di sini. Ya, untuk TL yaitu nilai C atau waktu siklus dikalikan dengan 0,5 dikalikan buka kurung 1 kurang rasio hijau tutup kurung pangkat 2 dibagi dengan buka kurung 1 kurang rasio hijau kali derajat kejenuhan tutup kurung ditambah dengan nilai NQ1 kali 3600 bagi nilai C atau waktu siklus. Itu didapati hasil 11
didapati 114,22. Untuk kolom berikut tundaan geometri rata-rata atau TG, itu kita gunakan rumus sama dengan buka kurung 1 kurang RKH kurung kali dengan nilai PB. Untuk nilai PB nya sendiri itu adalah hasil jumlah dari rasio belok kiri ditambah dengan rasio belok kanan untuk masing-masing arah, yaitu arah utara, selatan, timur, dan barat. TG itu buka kurung 1 kurang RKH tutup kurung kali PB kali 6 ditambah dengan buka kurung RKH dikalikan dengan 4. Dan untuk tundaan rata-rata atau T itu adalah hasil jumlah dari TL ditambahkan dengan TG, atau tundaan lalu lintas rata-rata dijumlahkan dengan atau ditambahkan dengan tundaan geometri rata-rata. Dan untuk tundaan total merupakan hasil kali dari nilai Q atau arah lalu lintas dikalikan dengan tundaan rata-rata atau nilai T. Untuk utara didapati hasil 37.260,14. Dan untuk perhitungan untuk arah selatan, timur, dan barat mengikuti dari perhitungan untuk arah utara. Ya, berikut kita masuk ke dalam perhitungan simpang biasa atau simpang pertigaan yang berlokasi di bundaran pertigaan Pasar Oibobo bersebelahan dengan simpang Apil pada patung kirap pada survei sebelumnya. Dan untuk survei simpang biasa ini untuk waktunya masih sama, yaitu dengan interval pengambilan data selama 3 jam dengan interval pengambilan data yaitu tiap 1 jam. Ya, baik, kita masuk ke dalam data perhitungan yang berikut, yaitu data simpang biasa atau simpang pertigaan. Untuk lokasinya sendiri yaitu bersebelahan dengan simpang Apil patung kirap, yaitu tepatnya di dekat Pasar Oibobo. Untuk waktu surveinya sendiri sama, yaitu selama 3 jam dengan interval pengambilan data yaitu tiap 1 jam. Dan berikut ini merupakan data hasil survei kelompok kami selama 3 jam. Untuk tipe kendaraannya itu masih sama, yaitu terbagi menjadi dan untuk tipe kendaraannya masih sama, yaitu terbagi menjadi beberapa golongan, yaitu kendaraan ringan, kendaraan berat, dan untuk tipe kendaraannya masih sama, yaitu terbagi menjadi beberapa golongan, yaitu yang pertama kendaraan ringan, kendaraan berat, sepeda motor, dan kendaraan tidak bermotor. Dan untuk arah atau pendekatnya terbagi menjadi 3 saja, yaitu arah utara, arah timur, arah barat. Untuk arah utara itu dinamai dengan C, arah timur itu A, arah barat itu B. Dan untuk jumlah kendaraan untuk fase pertama yaitu sebanyak 4.837 kendaraan. Dan untuk fase kedua jumlah kendaraan yang melintas yaitu 5.078 kendaraan. Dan untuk fase yang ketiga jumlah kendaraan yang melintas yaitu sebanyak 4.393 kendaraan. Dan untuk jam puncak itu terdapat pada fase 2 dengan jumlah kendaraan yaitu sebanyak 5.078 kendaraan. Untuk perhitungan simpang pertigaan dibagi menjadi 2 jalan, yaitu jalan mayor dan jalan minor. Untuk jalan mayor adalah jalan dari arah patung kirap ke arah Transmart atau sebaliknya dari arah Transmart ke arah patung kirap. Dan untuk jalan minornya sendiri adalah jalan belok turun ke Pasar Oibobo.
Untuk kategorinya untuk jalan minor pendekatan A terbagi menjadi dua, yaitu untuk lurus dan belok kanan. Dan untuk nilai MP untuk kendaraan ringan, kendaraan berat, dan sepeda motor itu terdapat pada tabel 6 strip 9 dengan nilai MP, KS, dan SM. Kenapa kita pakai 1, 1,8 dan 0,2? Karena total jumlah kendaraan yang melintas pada fase pertama itu lebih dari 1000 kendaraan. Maka dari itu kita untuk kita mengambil nilai MP, KS, dan SM adalah 1, 1,8 dan 0,2 untuk SM. Dan untuk perhitungannya sendiri masih sama seperti perhitungan arus lalu lintas dan perhitungan kapasitas, yaitu dengan mengalihkan jumlah kendaraan yang lurus dari pendekatan A dikalikan dengan nilai MP. Dan untuk kendaraan ringan, untuk kendaraan berat adalah hasil kali dari jumlah kendaraan berat yang melintas jumlah kendaraan berat yang jalan lurus dari pendekatan A dikalikan dengan nilai MP. Begitu pula dengan SM. Dan begitu pula juga dengan perhitungan untuk jalan mayor pendekatan A dan jalan minor pendekatan C. Dan jalan minor pendekatan C. Dan untuk KB total merupakan jumlah kendaraan yang lurus dari pendekatan A atau jumlah keseluruhan. Dan untuk Q total merupakan jumlah keseluruhan kendaraan yang lurus dan belok kanan dari pendekatan A. Dan untuk RB atau rasio itu didapati dari hasil bagi dari untuk rasio belok kanan itu hasil bagi dari jumlah kendaraan yang belok ke kanan dari pendekatan A dibagi dengan total keseluruhan kendaraan yang belok dari pendekatan A. Dan untuk RMI itu didapati hasil 0,790 dan RKTB didapati hasil 0,006. Jadi kita lihat sama-sama rumusnya. Untuk RMI merupakan QMI bagi Q total, dan untuk RKTB merupakan QKTB dibagi dengan QKB. Dan untuk perhitungan untuk fase 2 dan 3 mengikuti dari perhitungan pada fase 1. Dan sekali lagi untuk yang puncaknya itu terdapat pada fase 2 dengan total kendaraan yaitu 5078 kendaraan. Masuk ke perhitungan yang berikut adalah lebar pendekatan. Untuk jumlah dengan simpangnya adalah 3. Untuk jalan minor untuk lebar pendekatan LC yaitu 5. LC dibagi 2 karena merupakan jalan 2 arah. Dan untuk lebar pendekatan jalan mayor untuk LA dan LB, untuk LA adalah 8,6 meter dan untuk LB 9,7 meter. Kenapa tidak dibagi 2? Karena merupakan jalan satu arah. Dan untuk LAB merupakan rata-rata dari LA dan LB. Untuk LRP merupakan hasil jumlah dari LB dijumlahkan dengan LA dibagi dengan 2. Dan untuk jumlah lajur untuk jalan minor adalah 2 dan jumlah lajur untuk jalan mayor adalah 2. Dan tipe simpangnya itu adalah
342 untuk lokasi survei yang kami ambil. Yang berikut masuk ke dalam faktor koreksi kapasitas. Untuk nilai kapasitas C0 kita gunakan 3200 karena tipe simpang kita adalah 342 atau 324 dengan nilai C0 yang di sini adalah 3200. Dan untuk lebar pendekatan rata-rata atau FLP kita gunakan rumus untuk tipe simpang 324 atau 344, yaitu FLP sama dengan 0,62 ditambah 0,0646 dikali dengan LRP. Itu didapati hasil 1,21. Dan untuk median jalannya sendiri itu kita pakai 1,2 karena ada median di Jalan Mayor dengan lebar lebih dari 3 meter. Ya, yang berikut adalah FUK atau faktor ukuran kota. Dan untuk faktor ukuran kota itu kita merujuk pada tabel di bawah ini. Nah, kenapa kita pakai 0,88 untuk nilai FUK-nya? Karena jumlah penduduk Kota Kupang adalah berjumlah kurang lebih 400.000 jiwa. Itu berada di kisaran 0,1 sampai 0,5 atau di kisaran 100.000 jiwa sampai 500.000 jiwa. Maka kita gunakan nilai FUK-nya yaitu 0,8. Dan untuk hambatan samping atau FHS kita merujuk pada tabel di bawah ini. Untuk tipe lingkungan jalan untuk lokasi survei kami yaitu komersial dengan hambatan samping yaitu rendah. Bisa kita lihat pada tabel di bawah ini. Untuk nilai FHS-nya itu didapati hasil 0,90 dengan menggunakan interpolasi. Yang berikut untuk belok kiri atau FBKI. Untuk FBKI itu kita gunakan rumus sama dengan 0,84 tambah dalam kurung 1,61 dikalikan dengan rasio belok kiri atau jumlah rasio belok kiri jalan minor dan mayor untuk fase puncak. Dan untuk belok kanan atau BKA kita gunakan rumus sama dengan 1,09 dikurangi buka kurung 0,922 dikalikan dengan rasio belok kanan untuk jumlah minor dan mayor. Itu didapati hasil 0,85. Dan untuk rasio minor total atau FRMI itu kita gunakan rumus RMI kita gunakan rumus sama dengan minus 0,595 dikalikan dengan RMI pangkat 2 kemudian dijumlahkan buka kurung 0,592 dikalikan dengan nilai RMI tutup kurung ditambah dengan 0,74. Dan untuk kapasitas C itu merupakan hasil perkalian dari kapasitas dasar C0 dikalikan dengan FLP dikalikan dengan FM dikalikan dengan FUK dikalikan dengan FHS dikalikan dengan FBKI dikalikan dengan FBK dan terakhir dikalikan
dikalikan dengan FRMI, maka didapati kapasitas C yaitu 2872,38. Ya baik, kita masuk ke dalam perhitungan yang berikut adalah kinerja lalu lintas. Untuk kinerja lalu lintas sendiri, untuk pertama untuk arus lalu lintas atau Q total itu diambil dari Q total jam puncak atau Q total dari fase 2. Ya, ambil dari Q total untuk atau diambil dari Q total fase 2. Dan yang berikut untuk derajat kejenuhan sendiri, kita gunakan rumus arus lalu lintas total dibagi dengan kapasitas C SMP per jam. Itu didapati hasil atau didapati derajat kejenuhannya yaitu 0,74. Dan untuk tundaan lalu lintas samping atau TLL, karena derajat kejenuhan kita 0,74, bisa kita lihat pada rumus berikut ini. Untuk derajat kejenuhan lebih dari 0,66, untuk derajat kejenuhan lebih dari 0,60, maka kita menggunakan rumus TLL sama dengan 1,00504 dibagi dengan buka kurung 0,2742 kurang 0,2042 dikalikan dengan derajat kejenuhan tutup kurung dikalikan dengan derajat kejenuhan tutup kurung kurang buka kurung 1 kurang derajat kejenuhan pangkat 2. Dan untuk TLMA, karena derajat kejenuhan kita lebih dari 6 yaitu 0,6 yaitu 0,74, maka kita menggunakan rumus TLMA adalah 1,053 dibagi dengan buka kurung 0,3460 kurang 0,2460 dikalikan dengan derajat kejenuhan tutup kurung kurang buka kurung 1 kurang derajat kejenuhan pangkat 1,8. Dan untuk TLLMI kita gunakan rumus QKB dikalikan dengan TLL kurang QMA kali TLLMA bagi dengan QMI. Maka kita dapati hasil 9,17. Dan untuk rumus TG nya sendiri kita gunakan untuk rumus TG sendiri karena derajat kejenuhan kita kurang dari 1 yaitu 0,74, maka kita gunakan rumus TG yaitu sama dengan buka kurung 1 kurang derajat kejenuhan dikalikan dengan buka kurung 6 kali RB tambah 3 buka kurung 1 kurang RB tutup kurung ditambah dengan 4 kali derajat kejenuhan. Dan untuk tundaan atau nilai T itu hasil penjumlahan dari TLL dan TG, yaitu didapati hasil 14,93. Dan untuk kisaran peluang antrian atau PA yaitu di kisaran 18% sampai 37%. Dan untuk batas atas peluang kita gunakan rumus yaitu PA sama dengan 47,71 dikalikan dengan derajat kejenuhan kurang 24,68 dikalikan dengan derajat kejenuhan pangkat 2 tambah 56,47 kali derajat kejenuhan pangkat 3. Itu didapati hasil 44,73.
7,4. Dan untuk batas bawah peluang itu kita gunakan rumus PA sama dengan 9,02 dikalikan dengan derajat kejenuhan ditambah 20,66 dikalikan dengan derajat kejenuhan pangkat 2 tambah 10,49 dikalikan dengan derajat kejenuhan pangkat 3.